disampaikan untuk menggenapi seperti yang sudah tertulis. Jadi kita bersyukur bahwa sudah tertulis mengenai Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, kita lihat dalam nama Tuhan Yesus ada pengampunan dosa. Ayat 47 katakan, dan lagi dalam namanya, Tuhan Yesus yang bilang ini, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi yang kedua pesan Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada jaminan untuk pengampunan dosa. Jadi kalau minta ampun dosa di luar nama Tuhan Yesus ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Allah menawarkan jalan keselamatan bagi manusia, tapi manusia harus ikuti jalan Allah. Jalan Allah adalah di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa, ada berita pertobatan dan pengampunan dosa. Hanya orang yang diampuni dosanya yang masuk surga. Amin. Saudara, kita harus ingat ini. Kita pegang ini, dan itu yang membuat kita kuat di dalam Tuhan, kuat mempertahankan keselamatan. Jadi kita ingat ini, dan itu juga yang mendorong kita untuk cerita ke orang lain supaya orang lain itu selamat. Khotbah saya hari Kamis saya bagikan ke saudara adalah kita merindukan menceritakan berita pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan supaya orang agama lain pindah ke agama Kristen, tetapi supaya orang-orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus itu mendengar, kemudian mereka bertindak untuk terima keselamatan itu. Jadi tujuannya supaya orang lain selamat, bukan supaya orang lain pindah agama dan bikin heboh Indonesia. Saudara, gereja seringkali salah. Satu orang tobat, mereka promosikan luar biasa di negeri ini, sampai bikin kekacauan. Biasa-biasa saja. Memang malaikat di sorga bersukacita, kita juga bersukacita, tetapi bukan langsung dipamerkan, bikin reaksi masyarakat jadi salah. Akhirnya gereja jadi bertindak salah. Tuhan tolong kita supaya kalau ada jiwa yang diselamatkan, kita bersukacita bersama dengan malaikat di sorga, tapi bukan kita sorak di luar teriak. Orang yang lewat kita bilang, ini ada jiwa baru datang. Dia seorang anti tadinya terus dingin. Boleh saja di dalam gereja, tapi seringkali begitu disebar keluar jadi masalah. Kurang bijaksana. Jadi harus bijaksana memang. Kalau orang itu sendiri yang mengabarkan, apa boleh buat? Gitu. Jadi ini jaminan buat kita. Kita ingat ayat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, Paulus dan Silas menjawab penjaga penjara, penjaga penjara, kepala penjaga penjara, mereka bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dalam setiap kesempatan yang Tuhan bukakan ke kita, kita cerita sederhana ini. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bikin orang-orang dengar mengenai pengharapan ini. Mereka terima atau mereka tolak, itu bukan kemampuan kita. Kita cuma menceritakan, karena Tuhan pesan begitu. Berita mengenai pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus diberitakan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dan kita juga ikut memberitakannya. Nah, yang ketiga, ada janji Tuhan. Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Ayatnya, ayat 49 dari Injil Lukas, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa kepadaku.
Tetapi, kalau ada tetapi berarti ada syarat. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan bilang kamu harus tinggal di kota ini. Kalau Tuhan perintahkan murid-murid tinggal di kota ini, tinggal di Yerusalem, tapi ada murid yang bilang, saya tidak usah tinggal di Yerusalem, saya pergi ke kota lain saja, mungkin ke kota Damaskus atau Samaria, di sana sama saja. Kalau Tuhan bilang tinggal di kota ini, ya tinggal. Itu sebabnya murid-murid pulang ke kota Yerusalem, dan kita sama-sama tahu mereka naik ke loteng Yerusalem, mereka menanti di sana. Tapi yang kita mau lihat ini adalah Tuhan janji untuk memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Ada syarat memang, tapi Tuhan janji untuk perlengkapi kita. Kenapa? Tuhan tahu kita tidak kuat. Kita dapat saja tahu dan terima firman dengan bersuka cita. Tapi waktu menjalankan firman itu, kita banyak kali bukan jatuh bangun, jatuh-jatuhan terus, tidak bangun-bangun. Habis jatuh, mau coba bangun, jatuh lagi. Pagi sudah doa, Tuhan beri saya kesabaran. Tolong saya untuk sabar. Jam 9, heran. Kita jengkel. Kita baru, oh Tuhan, saya tadi pagi sudah rindu untuk sabar. Kita baru mau sabar, datang lagi kek kedua kali. Wah, kita tambah jengkel. Bukan jatuh bangun, jatuh-jatuhan terus. Gagal. Ada nyanyian tua katakan, telah aku coba dengan akal budiku, namun selalu gagal dan gagal. Itu bukan jatuh bangun, jatuh dan jatuhan terus. Tuhan tahu itu. Itu sebabnya Tuhan lengkapi kita dengan Roh Kudus. Coba lihat ayat ini terkenal, Injil Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, apa? Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia memimpin itu menuntun, mengajar, memperingatkan. Kalau kita mau bikin pelanggaran, ada niat bikin pelanggaran, Roh Kudus memperingatkan kita, mengingatkan firman, mengingatkan kita, dipimpin, dituntun supaya kita lakukan kehendak Tuhan. Yang selamat cuma orang yang melakukan kehendak Tuhan, iya kan? Jadi Roh Kudus tuntun kita, Dia pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Banyak ayat yang kita belum tahu, tetapi waktu kita memberi diri dituntun Roh Kudus, ketika kita memberi diri sepenuhnya dituntun Roh Kudus, itu cuma terjadi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita membuka hati untuk dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saya katakan tidak dijamin orang yang sebentar-sebentar berdoa sepertinya pakai bahasa roh, itu tidak dijamin dia penuh Roh Kudus. Tapi kalau orang yang penuh Roh Kudus, itu tentunya dia sering berdoa dengan bahasa roh, tetapi yang paling tanda yang paling pasti kelakuannya berubah. Kelakuannya berubah cocok dengan firman Tuhan. Kalau ngamuan, dia bilang dia penuh Roh Kudus, dia berbahasa roh, tapi gampang ngamuk, diam-diam bersinah, tapi bahasa roh jalan terus. Ini penipuan yang seringkali terjadi di sekitar hidup kita. Nah, kita tidak mau tertipu dengan keadaan ini. Tertipu diri, menipu diri, dan tertipu dari orang lain. Roh Kudus tuntun kita. Walaupun orang lain bilang apa, sepertinya itu baik, tetapi Roh Kudus tuntun kita memilih mana yang terbaik dan yang terbenar.
Kita pilih yang terbenar. Cuma Roh Kudus yang tuntun kita untuk mampu bertahan dalam kebenaran. Kita tahu kebenaran dan kita ingat, saya tahu bahwa tidak boleh saya mendendam. Nah, kita mulai melangkah, Tuhan, saya tidak mau mendendam. Saya tidak mau ngamuk. Tapi tidak kuat. Tak kuat waktu dengar orang. Hoi. Roh Kudus mulai tuntun kita. Oh iya. Ini bukan kebetulan. Ini Tuhan sedang latih saya untuk jadi sabar. Itu pekerjaan Roh Kudus tuntun kita. Dan kita jadi kuat. Jadi pekerjaan Roh Kudus bikin kita kuat bertahan dalam kebenaran. Kita sudah mulai melangkah dalam kebenaran tapi tidak kuat. Tapi oleh pimpinan Roh Kudus memenuhi kita, maka kita kuat bertahan hidup dalam kebenaran. Amin. Kesimpulannya, Tuhan Yesus memberi pesan penting sebelum terangkat ke sorga. Baca sama-sama nomor 1. Penderitaan dan kebangkitannya. Tuhan ingatkan, ada penderitaan, ada kebangkitan Tuhan. Itu menggenapi nubuatan sekitar 4.000-an tahun sebelum terjadi. Wah, itu luar biasa. Dan juga Tuhan bilang, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan terus-terus mengikuti langkahku. Langkah Tuhan adalah langkah ada dalam penderitaan. Bukan Tuhan mau kita menderita terus, bukan. Tetapi kerelaan dan bersedia karena nama Tuhan dan karena kebenaran. Kedua, dalam nama Tuhan Yesus ada pengampunan dosa. Kita syukuri ini, dan ini mendorong kita untuk cerita ke orang lain. Tidak salah Tuhan yang saudara dan saya pilih. Tidak salah. Dan dia tunjukkan bahwa dia sudah dinubuatkan lahirnya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga. Dan akan datang kembali. Kenaikan ke sorga sudah terjadi dan kita sedang menunggu kedatangannya kembali. Pasti terjadi. Karena itu sudah dinubuatkan. Itu pasti terjadi. Tetapi kita rindu dalam nama Tuhan Yesus ada pengampunan dosa. Kita alami tiap hari dan kita ingin sampaikan itu kepada orang lain. Supaya orang lain selamat. Yang ketiga, Tuhan perlengkapi kita dengan Roh Kudus supaya kita dituntun dalam segala kebenaran dan bertahan melakukan kebenaran itu. Karena seringkali kita lakukan kebenaran 1 hari, selama 6 hari, 5 hari, kita gagal melakukannya. Tuhan tolong kita, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu kita seringkali tidak kuat dan gagal. Tuhan ingin perlengkapi kita. Jadi pagi hari ini dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita ingat pesannya. Ada penderitaan kebangkitan, ada pengampunan dosa, pertobatan dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan perlengkapi kita dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri.